صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad fi kitabihi An-Nasaitiniyah wal Wasail Imaniyah ila qaulihi radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa qabihun bil alimi ayyatakallama fi hukmi ba'dil wajibat aw fadailil khairat aw syai'in minal muharramat fa idza turiba 'inda dzalika bi dzikri ba'di ma warada 'anillah wa an rasulihi fi dzalikal amra lam yaqdir ay yurida syai'an fi dzalika. Wa sudurul mu'minin innama tansyarihu bi kalamillahi ta'ala wa bi kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bihi tatma'innu qulubuhum wa tantahidu himamuhum. Fata'ammal hadhil jumlah wa ahsinin nadhara fiha wa khudh min hadhil ulumi thalathah qadran salihan wa hiya ilmul ahkamil zahirah minal ibadat wal muamalat wa ilmul umuril batinah minal akhlaqi wa awsafil qulubi wa ilmul wa'di wal wa'idi wa a'ni bihi ma warada anillahi wa rasulihi fi fadlit ta'at wa huwal wa'du wa iqabus sayiat wa huwal wa'idu wa yanbaghi wa yatakkadu ala ahlil ilmi ayyubaligu fi nashrihi wa idha'atihi wa badlatihi wa ta'limihi li jamil muslimin a'ni al-ilmal am an-nafi'a ilmuhu li kulli ahadin min ahlil islam. Betul dibaca halaman 155, sangat tidak pantas. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Sangat tidak pantas jika seorang alim berbicara tentang hukum-hukum yang wajib, keutamaan sebagian kebajikan atau suatu larangan Allah, manakala dituntut untuk membawakan beberapa dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW sebagai penguat perkaranya. Ia tidak mampu membawakan sesuatu dalil pun. Padahal kaum mukminin akan berlapang dada manakala mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulnya. Dan dengan dalil-dalil itu akan puaslah hatinya dan tumbuhlah semangatnya. Renungkanlah kata-kata ini dan perhatikan faedahnya. Kemudian penuhilah dadamu dengan ketiga ilmu ini sekadar yang perlu, yaitu ilmu mengenai hukum-hukum lahir dari bagian ibadah dan muamalah, ilmu tentang perkara-perkara batin dari akhlak dan sifat-sifat hati, dan yang terakhir adalah ilmu tentang janji-janji Allah dan ancamannya. Maksud saya adalah perihal firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ketaatan, janji-janji yang menggembirakan, dan ancaman siksa terhadap perbuatan jahat. Sudah sepantasnya dan amat perlu bagi orang-orang yang mengetahui untuk bersungguh-sungguh dalam menyebarkan ilmunya seluas mungkin, mengajar dan menerangkannya kepada sekalian kaum muslimin. Yang saya maksudkan adalah ilmu-ilmu yang berguna bagi setiap orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kitab Nasaitiniyah Al-Wasail Imaniyah Lis Habib Abdullah Al-Haddad, masih menerangkan tentang tugas seorang alim ulama. Tidak saja mereka dituntut untuk mempelajari dan menguasai daripada ilmu-ilmu secara zahir, melainkan ada beberapa hal lagi yang hendaklah mereka memilikinya daripada sifat-sifat ataupun persyaratan yang dituntut untuk ada pada diri seorang ulama. Sebelumnya kita sudah mendengarkan di antara tambahan-tambahan yang hendaklah
dikuasai dan diketahui oleh seorang ulama selain daripada ilmu secara zahir, melainkan juga harus ditambah dengan secara batinnya bagaimana. Begitu juga sifat-sifat yang hendaklah ada pada diri ulama tersebut sesuai dengan tuntutan ilmu yang dia ketahui. Dan juga tentang janji-janji Allah berupa kebaikan kepada orang-orang yang mengerjakan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ancaman Allah terhadap orang yang melanggar daripada apa yang sudah Allah wajibkan kepadanya ataupun melanggar daripada apa yang Allah haramkan melainkan dia mengerjakannya, maka Allah memberikan ancaman. Maka ancaman tersebut juga hendaklah diketahui oleh seorang ulama yang berkaitan dengan ilmu yang dia ketahui ataupun yang sampaikan. Kemudian ditambah lagi diantaranya yang dikatakan sangat jelek, sangat tidak baik, sangat tidak pantas, sangat tercela manakala seorang alim tidak ada pada dirinya ataupun tidak ada pada penyampaiannya daripada syarat-syarat yang bakal disebutkan di sini. Di antaranya yang pertama, bahwa manakala seorang alim tadi, seorang ulama tadi misalnya menyampaikan sesuatu perintah Allah yang hukumnya wajib atau sesuatu amalan yang hukumnya sunnah, maka hendaklah si alim tersebut manakala dituntut untuk membawakan dalil baik daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi yang berkaitan dengan apa yang dia sampaikan, maka hendaklah dia mengetahuinya. Misal hukum sholat 5 waktu hukumnya wajib, fardu ain, mana dalilnya di Al-Quran. Nah, hendaklah dia mengetahuinya dan menyampaikan kepada orang-orang yang dia sampaikan. Begitu juga ditambah lagi selain daripada Al-Quran, juga hendaknya ditambah lagi dengan hadis Nabi SAW. Jadi setiap hal-hal yang dihukumkan wajib misalnya ataupun yang dihukumkan sunnah, hendaklah dia mengetahui daripada dalil-dalilnya baik daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Misal sholat 5 waktu, apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Jadi hendaklah dia menyampaikan daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Begitu juga zakat, puasa dan lain sebagainya daripada kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan kepada orang yang beriman. Begitu juga amalan-amalan yang sunnah ataupun amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang mempunyai keutamaan, seperti misalnya puasa sunnah, misal puasa sunnah di bulan Syawal, puasa Senin Kamis misalnya, juga hendaklah dia mengetahui daripada dalil-dalilnya. Kenapa
Al-Quran ataupun Al-Hadis itu hendaklah diketahui untuk sebagai dalil apa yang disampaikan si ulama tersebut, karena hatinya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi lapang, menjadi gembira, menjadi terbuka dengan disampaikannya kalamullah dan kalam ataupun hadis Rasulullah SAW, dan bisa menjadikan hatinya menjadi tenang ataupun tentram, dan juga menggerakkan daripada semangat motivasi seseorang yang beriman untuk mengamalkan apa yang menjadi kefarduan yang Allah tetapkan kepada dirinya ataupun amalan-amalan sunnah untuk dia kerjakan. Jadi ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu diantara khasiatnya, yang pertama beliau menyebutkan itu bisa menjadikan lapangnya dada seorang yang beriman dan menjadi terbuka untuk bisa mendapatkan pencerahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu bisa menjadikan tentram, tenang hati seorang yang beriman. Dan yang ketiga sebagai motivasi dan semangat untuk mengerjakan daripada kewajiban-kewajiban ataupun kesunahan yang hendaklah dia kerjakan. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya hal-hal yang sudah beliau sebutkan di atas itu hendaklah dipikirkan. Jadi bukan semata-mata di sini, sekalipun di sini disampaikan menjadi suatu tugas seorang ulama. Nah, kita sebagai orang yang awam misalnya juga hendaklah mengetahui paling tidak dengan mempelajari, dengan bertanya kepada ulama tadi, dengan orang alim tadi, ini bagaimana dalilnya? Nah, ini apa ayat Al-Qur'annya? Ini apa hadisnya? Jadi tidak sekedar tugas seorang ulama. Jadi kita sebagai orang yang awam juga hendaklah berusaha untuk mengetahuinya, dengan diantaranya dengan menuntut ilmu agama ataupun dengan bertanya langsung kepada orang alim tadi atau guru kita yang sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban ataupun kesunahan. Dan hendaklah kita membaguskan pikiran kita, membaguskan pandangan kita. Artinya kita menerimanya dengan akal sehat kita, dengan pikiran kita dengan baik. Jangan kita misalnya, oh ini sih disampaikan misalnya nih hukumnya wajib, hukumnya sunnah, tapi kita tidak menerimanya misalnya dengan oh ini orang alim ini misalnya, dia sendiri nggak mengamalkan misalnya. Nah, melainkan kita hendaklah membaguskan pandangan kita, tidak serta-merta berjahat sangka terhadap orang yang menyampaikan tadi. Sebagaimana disebutkan, unzur ila maqal wala tanzur ila man qol. Yang diperhatikan itu apa yang disampaikannya, bukan si yang menyampaikan. Sekalipun yang menyampaikan misalnya orang fasik misalnya, tetapi yang disampaikan adalah suatu kebenaran. Jadi kita hendaklah membaguskan pandangan kita, apalagi kita tahu yang menyampaikan adalah seorang ulama, seorang alim. Manakala beliau menyampaikan suatu hukum yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah, hendaklah kita bisa memikirkannya dengan sebaik-baik pemikiran. Kemudian lagi, daripada
ilmu-ilmu yang hendaklah diketahui seorang ulama, seorang alim, sudah beliau sebutkan sebelumnya, yaitu ilmu zahir. Misalnya tentang sholat, zahirnya bagaimana, rukun-rukunnya bagaimana, sunnah abadnya bagaimana, sunnah hayatnya bagaimana, yang dihukumkan makruh apa saja, yang membatalkan sholat apa saja misalnya. Itu hendaklah dia mengetahui. Kemudian yang kedua, atau selanjutnya selain ibadah, begitu juga muamalat. Hukum jual beli misalnya bagaimana, syarat-syarat sah jual beli bagaimana, syarat sah seorang pembeli, syarat sah seorang penjual, syarat sah barang yang diperjualbelikan, syarat sah alat pembayaran. Nah, itu hendaklah diketahui. Jadi selain ibadah, begitu juga muamalat. Ataupun tentang munakahat misalnya, bagaimana tentang misalnya akad, tentang sah tidaknya seorang wali misalnya, bagaimana cara menentukan wali ini sah atau tidak. Nah, jadi si yang mutawallin nikah, yang melaksanakan yang mengelola akad nikah, itu harus mengetahui ini siapa yang sebenarnya wali nikahnya. Jangan asal terima aja, ini si perempuan ini ada bapaknya. Tapi hendaklah si mutawalli ini harus mengetahui, misal, ini sekalipun secara urutannya si bapak walinya, tapi apakah dia termasuk orang-orang yang mendapat hal-hal yang mencegah dia daripada bisa menjadi wali nikah. Nah, ini perlu diketahui oleh seorang ulama. Nah, yang pertama tadi hukum secara zahirnya, kemudian ditambah lagi secara batinnya. Tentang sholat misalnya, berkaitan dengan batinnya, bagaimana khusyuknya, bagaimana hudurnya, bagaimana ikhlasnya misalnya, itu hendaklah diperhatikan dan diketahui oleh seorang ulama. Dan sifat-sifat hati, bagaimana ketika mengamalkan sholat misal. Nah, itu yang kedua. Jadi selain ilmu secara zahir, juga ilmu secara batinnya. Kemudian yang ketiga, yaitu ilmu yang berkaitan dengan janji baik Allah terhadap orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan ancaman Allah terhadap orang yang melanggar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga ilmu ini hendaklah menjadi titik berat daripada apa yang hendaklah dipelajari dan diketahui oleh seorang ulama. Jadi nggak cukup dia menguasai dari segala ilmu secara zahirnya aja. Jadi harus ditambah dengan ilmu secara batinnya, dan janji-janji baik Allah, begitu juga ancaman-ancaman Allah, itu hendaklah dia ketahui. Sehingga ditambah daripada apa yang sudah beliau sampaikan tadi, dari ketiga hal ini itu hendaklah ditambah dengan dalil-dalilnya. Al-Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana. Nah, misal bagaimana orang yang melaksanakan sholat, kalau dia meninggalkan sholat bagaimana hukumnya, bagaimana janji Allah. Orang yang mengerjakan sholat dengan baik dan benar secara secara zahirnya, secara batinnya, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, apa yang Allah ancamkan terhadap orang yang misalnya dia meninggalkan daripada sholat secara benar, secara hukum, secara zahirnya ataupun secara batinnya. Jadi
ketiga ilmu itu disertai dengan dalil-dalil yang memperkuat daripada apa yang dia sampaikan. Kemudian ditambah lagi daripada tugas seorang ulama, hendaklah seorang ulama, seorang alim itu berusaha secara kuat, secara bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kepada orang awam ilmu yang dia pelajari, yang dia ketahui, secara umum. Jadi bukan saja memang secara urutan itu hendaklah dirinya terlebih dahulu, kemudian keluarga dekatnya, kemudian yang terdekat, semakin meluas kepada orang di sekitaran daripada si alim ulama tadi. Jadi hendaklah dia berusaha untuk menyebarkan ilmunya. Tapi di sini tetap ilmu-ilmu yang memang boleh dia sampaikan. Dan lagi dia bersungguh-sungguh mengorbankan jiwa raganya, hartanya dalam rangka berdakwah, menyampaikan daripada ilmu agama. Jadi dia juga bersungguh-sungguh baik dari segi hartanya, badannya, itu dia totalitas dalam berjihad, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan secara fisik aja, jadi harta juga, waktu dan lain sebagainya daripada yang berkaitan dengan dirinya itu dia curahkan, dia korbankan dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak daripada ulama-ulama itu sampai jiwa raganya, sampai nyawanya dia pertaruhkan. Tapi apa, kembali lagi yang dia sampaikan adalah ilmu-ilmu yang berguna, ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama bermanfaat bagi akhirat. Nah, sudah kita sampaikan sebelumnya juga daripada ilmu-ilmu agama itu ada yang hukumnya fardu ain, ada hukumnya fardu kifayah, ada hukumnya sunnah misalnya. Jadi di sini terutama ilmu-ilmu yang dihukumkan fardu ain, begitu juga yang fardu kifayah, dan ilmu-ilmu yang dihukumkan sunnah untuk dia ajarkan, dia sampaikan kepada kaum muslimin. Adapun di luar itu, misal ilmu-ilmu yang cuman berguna dari segi dunia, itu bukan tugas seorang ulama. Jadi yang menjadi tugasnya adalah yang berguna terutama bagi akhirat. Nah, itulah daripada tugas-tugas yang hendaklah dikerjakan, dan daripada sifat-sifat ataupun kriteria daripada seorang ulama, apa yang hendaklah dia ketahui, dia pelajari, dia kuasai, dan dia penuhi daripada syarat-syarat untuk bisa menjadi seorang ulama yang dikatakan daripada warasatul anbiya. Maka hendaklah dia berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan daripada syarat-syarat apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Haddad di sini, juga menjadi tambahan bagi kita sebagai orang yang awam. Selain apa yang sudah disampaikan di sini adalah berkaitan terhadap seorang ulama, tapi bagi kita juga dituntut untuk berusaha menuntut ilmu agama tersebut daripada si alim ulama tersebut.
Mudah-mudahan kita bisa memahami daripada apa yang sudah beliau sampaikan di sini dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, bisa menjadi penerang daripada kehidupan kita dalam menjalani hidup kita selama di dunia ini, dan menjadi penerang kita di kubur kita, dan menjadi penerang kita kelak di hari kiamat, dan menjadi bekal kita untuk akhirat kita dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimatikan dalam husnul khatimah. Nah, itu dulu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillah.